Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat walafiat. Saya Iqbal Santosa. Kali ini senang sekali bisa menemani aktivitas siang Pesona Inspira, tentunya masih dalam bincang pendidikan bersama dengan Disdikpora Kabupaten Wonosobo. Tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari minggu-minggu sebelumnya. Di minggu ini kita akan membahas mengenai kedisiplinan ASN, pilar pelayanan publik yang berkualitas. Tentunya bagi Pesona Inspira yang ingin bertanya, dipersilahkan sekali untuk bisa bertanya melalui line WhatsApp yang ada di Radio Pesona, yaitu ada di nomor 0823 2383 9996. Pesona Inspira juga bisa mendengarkan siaran hari ini melalui jaringan kami ada di 92,1 serta melalui link streaming kami ada di pesonafm.wonosobokap.go.id. Bagi Pesona Inspira yang ketinggalan, tentunya masih bisa menyaksikan dialog kami melalui akun YouTube kami, yaitu ada di Radio Pesona Wonosobo. Dan seperti yang Pesona Inspira ketahui, mengingat bahwa ASN atau mungkin biasa lebih dikenal sebagai aparatur sipil negara, ini merupakan insan yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di bidang pemerintahan ataupun sebagai ujung tombak dari pelayanan pemerintah. Tentunya ada mekanisme-mekanisme kedisiplinan yang bisa diterapkan kepada ASN-ASN yang saat ini sedang bertugas. Nah, karena tidak mungkin Iqbal berbicara mengenai tema kita hari ini sendirian, kali ini sudah hadir dua narasumber di studio Radio Pesona. Untuk narasumber kita yang pertama ada Ibu Yayah Fatmiati Rohmiyatun SPD MPD selaku Kepala SD Negeri 2 Garung. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kehujanan nggak Bu waktu datang ke sini? Iya, tadi pas brus gitu ya. Pas turun ya seperti itu ya Bu. Berarti ini dari Garung atau dari mana ini Bu? Tadi jam 11 sudah pulang, sudah presensi, kemudian langsung pulang. Sholat makan langsung ke sini. Oke. Ibu Yayah Fatmiati ini selaku kepala dari SD Negeri 2 Garung, betul Bu? Iya. Sudah berapa lama menjabat kepala SD 2 Garung? Kalau di SD Negeri 2 Garung belum ada 2 tahun Mas. Belum ada 2 tahun. Tetapi secara keseluruhan menjadi kepala sekolah saya sudah 12 tahun. Wah, sudah 12 tahun 12 ya Bu. Tahun, sudah cukup lama ya Bu. Baik. Untuk narasumber yang kedua kita ada Ibu Lilik Sangada SPD. Beliau selaku Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Garung. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kehujanan gak Bu? Iya. Memang tiba-tiba hujan ya Bu siang hari ini. Nah, ini beliau sebagai Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Garung. Kalau Bu Lilik sendiri sudah berapa lama Bu menjadi Korwil Bidang Pendidikan? Terutama di Kecamatan Garung. Kalau di Kecamatan Garung baru 1 tahun pas ini. 1 tahun pas. Saya masuk di Garung itu di bulan Oktober. Oh, di bulan Oktober. Sekarang pas bulan Oktober. Wah, berarti ya, pas tepat 1 tahun. Ulang tahun ini. Perayaannya di sini di studio. Betul. Baik, kalau sebelumnya di mana itu Bu? Saya menjadi pengawas di Kecamatan Kalikajar tahun 2019. Kemudian tahun 2022 masuk di Kecamatan Leksono. Oh, Kecamatan Leksono. Ya, kemudian masuk ke Kecamatan Selomerto dan masih di tahun 2023 itu mengampu double di Kecamatan Kertek. Iya. Jadi ada sejarah di situ Mas. Pernah 1 tahun 4 bulan itu 5 kecamatan Mas. 5 kecamatan, iya. Waduh, itu kelima-limanya luar biasa sekali. Berarti sudah semua kecamatan di Wonosobo ya Bu? Atau ada yang belum? Wadah Selintang. Masih banyak yang belum, karena kan 15 Mas. Iya. Siapa tahu udah ada pernah di mana-mana gitu Bu. Berarti ada yang masih belum kesampaian ya Bu. Wah, oke baik. Karena ini dua narasumber kita memiliki pengalaman yang cukup luar biasa ya. Kembali Iqbal ingatkan bagi Pesona Inspira yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu kedisiplinan ASN, pilar pelayanan publik yang berkualitas, bisa bertanya melalui WhatsApp kami ada di 0823 2383 9996. Ini kan ada 2 kata kunci dalam tema kita hari ini, yaitu kedisiplinan dan juga subjeknya adalah ASN. Ini sebenarnya seberapa penting sih Bu kedisiplinan yang harus diterapkan oleh para ASN yang memang notabene adalah aparatur sipil negara seperti itu Bu? Baik Mas Iqbal. Bahwa ASN itu perlu dan penting sekali terkait dengan adanya kedisiplinan itu.
di mana bahwa disiplin ASN itu bukan hanya soal presensi saja Mas Iqbal, yaitu adanya kepatuhan waktu, dan melainkan bagaimana ASN bisa memegang prinsip-prinsip kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Wah, baik. Ya. Profesional dan bertanggung jawab ya, Bu. Betul. Kalau termasuk guru misalnya, yang disiplin itu adalah menunjukkan guru yang tanggung jawab terhadap anak didiknya. Karena kedisiplinan guru berpengaruh langsung kepada hasil siswanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahwa ASN adalah wajah negara Mas Iqbal, di mana masyarakat sehingga menjaga kedisiplinan berarti menjaga kepercayaan publik terhadap layanan negara. Dalam hal ini pada guru sebagai perwakilan juga di negara, yaitu di bidang pendidikan. Maka guru ada istilah itu sebagai saka guru bangsa. Saka guru bangsa. Ya, di mana saka guru bangsa itu sebagai pilar ya, Bu. Sebagai penopang. Saka penompang gitu. Kalau penompangnya atau sakanya itu misalnya di bahasa Jawa itu rapuh atau gribigen, itu berarti nanti bisa loh Mas ambruk sewaktu-waktu seperti itu ya. Bangsa ini bisa ambruk suatu saat. Begitu Mas Iqbal. Baik. Nah ini yang menarik adalah tanpa kita sadari sebenarnya ASN adalah wajah dari pemerintahan karena lumayan dekat dengan rakyat atau bahkan seringkali ASN adalah tetangga kita sendiri seperti itu. Betul. Berarti kedisiplinan ASN juga penting sekali untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah tentunya ya Bu. Betul. Oke. Nah ini berkaitan dengan guru ini Bu. Selain sebagai wajah dari pemerintah, guru kan juga wajah pendidikan. Ini berarti punya dua wajah. Seperti itu. Ini seperti apa Bu tanggapannya sebagai guru yang memang tanggung jawabnya memang cukup besar? Gini Mas Emal, jadi guru ASN itu memang memiliki peran ganda. Jadi sebagai seorang pendidik dan juga sebagai tangan kanannya pemerintah di bidang pendidikan. Gitu. Jadi kedisiplinan itu bukan hanya sebuah kepatuhan, tapi merupakan sebuah komitmen untuk menjaga standar mutu dan kredibilitas pendidikan. Jadi standar mutu di sini bisa saya sederhanakan bahwa kedisiplinan seorang guru sebetulnya tidak hanya ASN ya Mas. Jadi ASN maupun ASN gitu untuk guru itu berpengaruh langsung pada siswa. Jadi guru yang disiplin itu akan menghasilkan berpengaruh pada hasil belajar siswa juga gitu. Siswa akan termotivasi oleh guru-guru yang berdisiplin. Sekarang dipikir seperti ini Mas. Ketika katakanlah di sekolah saya masuk jam 7.15 begitu. Guru datang pas jam 7.15 secara presensi tidak masalah gitu. Tapi guru itu akan kesusu-susu untuk menyiapkan pembelajarannya. Betul sekali. Gitu. Tidak bisa menyambut siswa dan banyak kekhawatiran di sana gitu karena kita menghadapi siswa itu tidak menghadapi benda mati Mas. Jadi menghadapi benda yang hidup gitu. Jadi betul-betul harus kita sebelum masuk kita juga harus sudah bisa menghadapinya. Ketika masuk kita juga harus bisa menyambutnya gitu. Jadi kedisiplinan waktu ini sangat penting untuk guru. Itu Mas Iqbal. Oke. Ini menarik sekali bahwa tadi statement dari Bu ya juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau datang di jam 7.15 juga tidak menyalahi aturan. Tapi kalau kita berbicara mengenai ritme kerja tentunya akan terlalu mepet untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti itu ya Bu. Oke. Ini menarik sekali. Tadi sudah sempat disinggung mengenai presensi ataupun kehadiran. Walaupun sebenarnya disiplin itu cakupannya jauh. Tidak hanya mengenai kehadiran dan juga presensi saja. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai aspeknya nih dalam kedisiplinan ASN. Ini ada aspek apa aja? Baik, Mas Iqbal. Terkait dengan aspek kedisiplinan ASN itu satu yaitu kehadiran dan ketepatan waktu Mas Iqbal. Yaitu sebagai salah satu indikator utama kedisiplinan. Guru yang disiplin secara otomatis atau secara tidak langsung memberi contoh atau mengajarkan kepada siswanya bagaimana siswa itu disiplin, bisa memanage waktu dan ibaratnya cara bahasa Jawane itu ngergani waktu gitu loh Mas. Betul. Ya.
Selanjutnya yaitu dalam kualitas kerja, bahwa disiplin itu dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian di dalam etika kerja dan kepatuhan terhadap aturan, menaati regulasi dan etika publik yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu sebagai tanggung jawab dalam pelayanan publik, Mas, yaitu memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk integritas selaku ASN. Begitu Mas Iqbal. Oke, nah ini berarti kan sebenarnya aspeknya banyak nih Bu. ASN merupakan mau tidak mau adalah pelayan publik sebagai perwakilan dari pemerintah. Ini sebenarnya karakter-karakter seperti apa yang harusnya dimiliki ASN kalau memang mau diterima di masyarakat sebagai pelayan pemerintah seperti itu Bu. Karakternya lebih baik, apakah mereka harus dituntut keramah tamahan setinggi mungkin atau seperti apa itu Bu sebenarnya? Karena ASN itu sebagai wakil dari wajah negara ya Mas. Berarti untuk ASN itu, kedisiplinan itu merupakan ciri atau citra dari ASN itu sendiri. Bagaimana caranya menjaga, karena apa? Kita selaku ASN itu disorot Mas oleh masyarakat. Wah, betul sekali. Iya, apalagi guru Mas selalu disokle. Karena dimanapun singgungannya sangat dekat dengan masyarakat Mas, ya Bu guru. Betul. Maka guru dan ASN secara umum harus berintegritas tinggi di dalam kedisiplinan Mas. Sebagai contoh, karena begini, ketika sekolahan itu gurunya disiplin, kepala sekolahnya disiplin, dan ada aturan-aturan, maka masyarakat juga memandang kita itu tidak sebelah mata Mas. Wah, betul. Dikarenakan kesalahan itu sekarang selalu disorotkan, disudutkan kepada guru. Itu Mas Iqbal. Oke, nah ini kalau berkaitan dengan guru kan memang menjaga kepercayaan orang tua ataupun masyarakat kan menjadi poin penting juga. Karena mau tidak mau memang guru cukup dekat dengan masyarakat karena orang tua ini menitipkan anaknya di sekolah kepada guru. Ini PR yang cukup besar, bagaimana tantangannya sejauh ini? Oke Mas Iqbal, kalau bicara masalah tantangan itu tidak hanya sekarang dari zaman dulu tuh juga tantangannya juga besar juga gitu, karena kita mengelola tadi manusia gitu, yang kita kelola manusia yang memiliki banyak karakter yang berbeda gitu Mas ya. Nah yang kami lakukan di sekolah itu untuk meminimalisir meminimalisir perbedaan begitu, meminimalisir perbedaan atau gesekan antara sekolah dengan masyarakat itu. Yang pertama yang seperti tadi dengan Kak Bu Lili tadi, jadi kita harus membuat masyarakat itu percaya bahwa kita itu manusia disiplin. Itu yang pertama Jadi disiplin kita datang, disiplin tidak hanya datang saja, disiplin waktu kita di dalam kelas pun. Jadi saatnya mengajar ya kita mengajar gitu. Jadi tidak begitu mengajar anak ditinggal ya gitu misalnya ya. Itu, tapi itu tidak ada Mas, itu adanya di negara Amerika Mas, di Wonosobo tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah sekali. Gitu. Nah, terus materi pun juga kita memberikan materi kepada anak juga harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Namanya kurikulum merdeka, yang berbeda dengan kurikulum yang lalu, baik itu cara mengajarnya, baik itu cara penyampaiannya, bahkan perlakuan terhadap siswa pun berbeda. Jadi kalau ada siswa yang memiliki kekhasan ABK sama sekarang Mas, namanya anak berkebutuhan khusus, itu tidak selalu anak yang cacat, tidak Mas. Jadi ada anak yang cepat sekali dengan anak yang tengah-tengah dengan anak yang lambat, itu perlakuan kita harus berbeda gitu Mas. Nah itu mungkin salah satu cara untuk mengikis gesekan antara guru dengan masyarakat gitu Mas. Itu salah satunya saja, masih banyak sekali. Terus yang kedua, komunikasi dengan masyarakat itu melalui paguyuban kelas yang sekarang sudah dirubah menjadi forum parenting. Forum parenting itu. Nah, jadi dulu namanya paguyuban kelas gitulah namanya. Sekarang namanya forum parenting gitu. Nah, itu di tempat kami 1 bulan sekali itu kami adakan paguyuban kelas setiap
sebulan sekali untuk setiap kelas, berbeda-beda waktunya menurut mereka gitu. Terus yang kedua kami juga bekerja sama dengan komite sekolah. Komite sekolah juga? Iya, komite sekolah juga. Kami juga selalu mengadakan konsultasi, kami berbicara tentang problem-problemnya gitu. Itu mungkin Oke. Baik, kalau kita berbicara mengenai kedisiplinan terutama pada guru ataupun pada ASN pada umumnya seperti itu, pasti kan ada pihak-pihak yang ikut mengawasi, terutama mengawasi dari segi guru. Ini sejauh ini pihak-pihak mana yang ikut terlibat dalam pengawasan dari kedisiplinan ASN terutama guru ini, Bu? Kalau untuk guru jelas yang pertama kepala sekolah, kepala sekolah yang pertama. Tetapi alhamdulillah Mas, dengan adanya e-presensi ini kami kepala sekolah terbantukan sekali. Jadi kami hanya memantau saja. Jadi setiap hari ada teman-teman yang terlambat atau tidak gitu. Kemudian setiap bulan sekali kami diperintahkan gitu, diperintahkan atau apa ya Bu? Didhawuhi katanya Bu. Didhawuhi oleh Ibu Korwil itu untuk membuat rekap Mas, rekap setiap bulan, dan itu nanti juga kami harus membuat rekapan. Mungkin ada teman-teman yang kadang gini Mas, memang namanya juga sistem Ketika kita sudah absen katakanlah presensi jam 7:13 katakanlah. Kadang sinyal itu sering ini kan. Banyak kendalanya ya Bu. Iya, banyak kendalanya sehingga pas absen itu presensi itu masuknya jam 7:15 lebih 1 detik. Itu sudah terdaftar sebagai terlambat gitu. Seperti itu ya, Bu. Jadi hal-hal itu yang harus kami segera kami pantau dengan teman-teman dan kami bicarakan, kami diskusikan bersama. Jadi itu yang pertama dari kepala sekolah. Kedua dari Ibu Korwil, ya selaku pengawas, selaku Korwil. Kemudian dari atasan ya Bu, karena setiap bulan sekali kami juga harus mengirimkan rekap e-presensi itu ke dinas kabupaten, dan yang terakhir dari BKD. Dari BKD juga ya. Nah kebetulan sekarang nih saya ingin bertanya kepada Ibu Lilik selaku Korwil juga nih Bu, mengawasi ASN yang notabene juga manusia biasa, tentunya punya tantangan tersendiri dan punya dinamikanya tersendiri. Ini tantangannya dalam mengawasi kedisiplinan para ASN sendiri, terutama mungkin Ibu kan ada di wilayah Garung ya Bu. Ini tantangannya apa aja nih? Tantangan saya yaitu di awal Mas, kami itu masuk di Kecamatan Garung di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Kebetulan saya itu pada bulan September masih di Selomerto dan Kertek, kami mendapatkan materi hukuman disiplin Mas. Ya, kemudian begitu saya masuk ke Garung, kami melakukan sosialisasi, tapi belum langsung menggunakan hukuman disiplin itu. Baru secara lisan, yaitu pertama kali di PPPGRI. PPPGRI. Ya, kami menyampaikan di sana di kewanitaan itu tentang hukuman disiplin, dikarenakan apa Mas? Setelah kami menerima sosialisasi dari BKN langsung, itu kan kami berpikir ini pasti akan diberlakukan. Untuk itu kami sampaikan di kewanitaan itu. Ternyata hambatannya, kendalanya itu di sana itu mungkin karena baru ya Mas. Belum paham medan juga ya Bu. Dan mungkin karena istilahnya ada perubahan aturan itu biasanya kan kadang sok kaget, sok bingungan, sok istilahnya tadinya itu Mas, santai kok ini ada aturan yang membuat lebih ketat seperti itu ya Bu. Nah setelah itu kami di bulan Desember kami melakukan Mas, sosialisasi tiap sekolah ya Bu. Itu kebetulan waktu itu saya satu kecamatan itu sendirian. Itu ada menghandle berapa sekolah? 25 Mas. 25. Ya, itu yang 24 negeri, yang satu swasta. Berarti swasta pun juga masih dalam cakupan pengawasan juga ya Bu? Iya betul Mas. Kemudian kami melakukan kegiatan, kebetulan waktu itu penilaian kinerja kepala sekolah ya Bu aja ya. Iya, kemudian kami luangkan waktu untuk langsung kadang sampai sore ya Bu. Itu untuk sosialisasi hukuman disiplin. Ya tantangannya itu Mas, dikarenakan masih awal kan masih tadinya santai, kok harus begini. Masih harus menyesuaikan lagi betul, ya Bu. Mas. Jadi memang tantangannya itu ya nggak masalah, itu nggak ada yang salah karena
belum ada sosialisasi dan belum paham. Akibatnya mungkin dikatakan barangkali, ibu kok mungkin tegas teman dan lain sebagainya hal-hal seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang udah tidak masalah Mas. Dan malah sekarang sudah merasakan nikmatnya melaksanakan disiplin. Ternyata dari masyarakat juga sudah istilahnya kepercayaannya sudah meningkat. Kemudian gurunya juga sudah ketika ada hukuman disiplin berjalan, alhamdulillah Garung sudah aman. Sudah aman seperti itu, aman Ibu. Sekali. Oke, sebenarnya kedisiplinan juga kan pada dasarnya tercipta untuk meningkatkan Bu, tingkatan pekerjaan agar menjadi jauh lebih efektif lagi ya Bu. Jadi tidak semata-mata aturan diberikan hanya untuk mengekang guru, tapi memang ada manfaat di balik aturan tersebut juga. Oke, nah ini kan tadi sempat saya dengar bahwa Ibu sendiri menghandle 25 SD, 24 negeri dan 1 swasta. Ini gimana cara membagi waktunya? Apalagi kan memang persebaran sekolahnya kan terkadang tidak dekat satu sama lain. Pembagian waktunya juga pasti jadi PR tersendiri juga. Ini gimana Bu? Begini Mas, kami karena di lapangan sendiri, kami berusaha biar adil merata, itu sebenarnya kami menjadwal Mas. Oh, dijadwal juga? Cuman kadang di lapangan itu kan kebutuhan kadang berbeda-beda. Ada yang harus segera. Oh iya, ada prioritasnya. Betul, seperti ada itu, prioritas. Misalnya ada sekolahan yang betul-betul harus segera didatangi ketika ada kebutuhan tersendiri ataupun misalnya ada hal-hal yang perlu kami dampingi. Lah itu jadwal jadi terabaikan Mas. Jadi mana yang memang segera kami datangi dikarenakan kebutuhan sekolahan itu berbeda-beda. Begitu Mas. Ya. Jadwal berarti memang ada tapi skala prioritas juga tidak diabaikan seperti itu ya Bu. Betul, baik. Nah kali ini kalau tadi kan memang ada beberapa upaya-upaya untuk mengeliminasi kendala-kendala yang ada. Sedangkan untuk meningkatkan kedisiplinannya sendiri Bu, ada upaya apa aja yang sudah dilakukan terutama di Kecamatan Garung untuk meningkatkan kedisiplinan para ASN terutama para guru? Baik Mas Iqbal, kami selaku Korwil di Kecamatan Garung sudah melakukan upaya atau cara meningkatkan disiplin ASN di wilayah Kecamatan Garung, yaitu melalui yaitu sosialisasi. Yang kedua, penerapan reward dan punishment. Yang ketiga yaitu membuat sistem evaluasi yang tadi sudah disinggung oleh Bu Yaya. Kemudian dukungan manajemen termasuk atasan memberikan contoh yang baik. Lah di dalam sosialisasi tadi kami sudah sampaikan bahwa kami melakukan sosialisasi tiap SD di bulan Desember. Dan 25 SD kami lalui semuanya. Alhamdulillah waktu tercukupi dan semuanya rata mendapatkan sosialisasi semuanya Mas Iqbal. Dan sosialisasi itu tidak berhenti hanya di sosialisasi di SD. Namun kami tetap terus mendampingi kedisiplinan yaitu dalam hal misalnya turba Mas. Oh, turba. Turun ke bawah. Ketika sampai sekarang ini saya datang ke sekolahan, saya tetap menyampaikan, mengingatkan hukuman disiplin. Tidak hanya sampai di situ Mas Iqbal, yaitu pada saat rapat dinas atau rapat K3S, saya selalu mengingatkan Mas Iqbal. Serta selain itu ketika ada kegiatan-kegiatan Mas Iqbal, kegiatan guru misalnya di KKG guru agama, KKG guru kelas, KKG guru olahraga, kami selalu mengingatkan dikarenakan manusia itu kan nggone lupa gitu loh. Lupa Mas. Dan juga luput. Betul. Maka dari itu harapan kami bahwa ASN itu tentang kedisiplinan itu paham Mas. Dan sadar Mas, sadar pentingnya kedisiplinan itu. Kemudian harapan yang kedua yaitu disiplin ASN itu menjadikan roh Mas, menjadikan roh sehingga bisa menjadi dalam pelaksanaan tugas yaitu dalam profesinya itu jadi nopo ini Mas,
roh yang sudah melekat gitu loh. Betul. Mas. Kemudian mengingat dampaknya tadi tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan negara, apalagi untuk guru Mas, sangat berdampak pada siswanya. Ketika tadi saya sudah sampaikan, ketika gurunya disiplin, ketika kepala sekolahnya juga disiplin, ada aturan-aturan, di situ siswanya secara otomatis Mas pasti akan mengikuti disiplin. Begitu Mas Iqbal. Oke, nah ini yang menarik bahwa sosialisasi juga terus ataupun gencar dilakukan ya Bu dari waktu ke waktu. Dari banyaknya jenis sosialisasi, ini biasanya sosialisasi pada saat apa dan di waktu apa yang memang paling efektif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para ASN dan juga guru untuk meningkatkan kedisiplinan Bu? Yang paling efektif kami lakukan itu di kegiatan pas ada jadwal rapat dinas atau rapat K3S itu khusus untuk kepala sekolah. Oh khusus. Ketika untuk guru yaitu di kegiatan KKG, kemudian di kegiatan di Garung itu ada kegiatan kewanitaan Mas, di organisasi PGRI. Itu sangat efektif dikarenakan apa Mas? Di situ itu semua guru wanita Mas. Oh iya, berarti berkumpul jadi satu Mas. ya Bu. Maka dari itu waktunya itu tepat sekali. Dan biasanya itu kan kalau ada kegiatan pun di situ cok molor kan gitu ya Mas. Betul. Jadwal undangan jam misalnya jam 1:30, mulainya jam 2. Itu biasa Bu. Iya betul lah, itu kedisiplinan itu tepat sekali dilaksanakan atau kami sampaikan di kegiatan-kegiatan yang kami tidak usah mencari waktu untuk meluangkan waktu sendiri gitu loh Mas. Begitu Mas Iqbal. Oke, nah tadi kan kita sudah membicarakan salah satu sarana untuk meningkatkan kedisiplinan adalah dengan sosialisasi. Bagaimana dengan reward dan juga punishment-nya ini Bu? Ini kira-kira jenis-jenis hukuman apa saja yang akan didapatkan para ASN? Apakah ini tergantung dari tingkatannya atau tergantung dari besar kecilnya pelanggaran aturan? Ini dibaginya seperti apa ini Bu pembagiannya? Terima kasih Mas Iqbal. Berkait dengan reward ini Mas Iqbal, ini kami sitir Mas dari notulen ketika kami mendengar di BKD itu ada kalimat yang menyampaikan begini Mas Iqbal. Ketika ASN selama 2 tahun berturut-turut tidak terkena hukuman disiplin, akan diberi nilai bonus 5 di IPASN Mas Iqbal, yaitu di Indeks Profesionalisme yaitu ASN. Namun secara jelas atau tertulis, jujur saya belum menemukan di mana dan apakah itu baru wacana atau sudah dilaksanakan, saya belum tahu Mas Iqbal. Namun kami berdoa mudah-mudahan reward itu segera bisa terrealisasi. Begitu Mas Iqbal. Oke, berarti memang ada reward yang memang diberikan juga ya apabila tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan hukumannya ini Bu? Oke, terima kasih Mas Iqbal. Berkaitan dengan hukuman disiplin itu sudah sangat jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan diperjelas oleh Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin ASN. Adapun hukuman disiplin tersebut ada 3 Mas Iqbal, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat Mas Iqbal. Baik kepada PNS maupun kepada P3K, yaitu ASN secara umum. Iya Mas Iqbal. Apakah ada perbedaan juga antara PNS dan juga P3K, mengingat bahwa regulasi-regulasi yang ditetapkan antara kedua belah pihak juga terkadang berbeda ini Bu. Iya betul. Baik Mas Iqbal, terkait dengan hukuman disiplin untuk PNS dan P3K di dalam hukuman disiplin ringan dan sedang itu sama Mas Iqbal. Yaitu dalam hukuman disiplin itu di situ tertera yaitu dengan menggunakan teguran lisan Mas. Oh berarti sama. Awal teguran lisan dulu ya Bu. Kemudian yang kedua menggunakan teguran tertulis Mas. Kemudian yang ketiga
pernyataan tidak puas secara tertulis, itu di hukuman ringan. Sedangkan di hukuman sedang yaitu pemotongan gaji Mas selama ada 6 bulan, ada 9 bulan, ada 12 bulan, yaitu 25%. Itu sama, yaitu PNS dan P3K. Dan ada yang berbeda Mas, yaitu di hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat. Iya, hukuman disiplin berat itu di situ yaitu untuk PNS, yaitu penurunan jabatan selama 12 bulan. Penurunan jabatan selama 12 bulan. Pembebasan jabatan selama 12 bulan. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat. Ini untuk PNS. Untuk Sedangkan untuk P3K yaitu hukuman berat yang pertama yaitu pemotongan gaji 50%. 50%. Ya, selama 12 bulan. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat. Wah, berarti memang ada tingkatan-tingkatannya Betul, juga Mas ya, Bu. Iqbal, betul. Oke. Nah, ini yang menariknya lagi bahwa selain ada perbedaan tingkatan antara PNS dan juga P3K mengenai aturan-aturan yang berlaku serta hukuman yang diberikan, serta besarannya pun bervariatif sekali, betul, ya, Bu. Betul. Oke. Ya. Dan di situ begini Mas Iqbal, di situ untuk bisa menghitung ataupun tahu bahwa ini adalah terkena hukuman ringan atau terkena hukuman sedang atau berat, itu ada cara menghitungnya Mas Iqbal, yaitu dikumulatifkan selama 1 tahun, yaitu presensinya Mas Iqbal. Nah itu rinciannya itu bahwa di hukuman disiplin ringan itu ada 3 kategori Mas Iqbal, yaitu tadi yang saya sebutkan, teguran lisan, teguran tertulis, kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan. Yang selanjutnya yaitu durasinya itu dikumulatifkan 1 tahun, yaitu 3 sampai 10 hari Mas. Oke. Yaitu contohnya jika ada ASN mangkir. Ini mangkir kerja Mas. Mangkir kerja. Iya betul. Itu misalnya TK atau pulang cepat atau terlambat. Jika dikumulatifkan kemudian 1 tahun itu mendapatkan, itu terdapat hitungannya itu 3 hari kerja, maka mendapatkan teguran lisan Mas. Kemudian ketika 4 sampai 6 teguran tertulis, kemudian 7 sampai 10 adalah pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan. Ini yang langsung di sekolah Mas, di bawah instansi paling bawah. Kemudian ada naik lagi Mas, mangkir kerja itu Mas, yaitu ketika 11 sampai 20 Mas. Ini sudah masuk ke disiplin sedang. Nah, rinciannya ketika 11 sampai 13 hari itu dipotong 25% seperti tadi, yaitu selama 6 bulan itu Mas. Oke. Kemudian selebihnya 14 sampai 16 sama 25% tapi 9 bulan. Tapi ketika 17 sampai 20 hari kerja 25% selama 12 bulan. Wah, cukup berat juga ya, betul. Bu. Berat lagi yang hukuman disiplin berat Mas, yaitu antara 21 sampai 28 hari Mas. Lah itu ketika 21 sampai 24 yaitu untuk PNS diturunkan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 1 tahun. Betul. Untuk P3K itu potongan gaji 50% Mas. Setengahnya ya, betul. Bu. Dan ketika naik lagi 25 sampai dengan 27 hari yaitu untuk PNS pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan Mas. Ya. Kemudian untuk P3K pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Oke, berarti ada resiko untuk pemutusan kerja juga. Betul, ya, Bu? dan yang lebih parah lagi ketika sudah 28 ke atas Mas. Itu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kemudian untuk P3K pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. Dan ada lagi Mas yang lebih berat lagi Mas, ketika 10 hari
TK tanpa keterangan itu berturut-turut, Mas. Berturut-turut. Iya, itu udah langsung, Mas. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ketika P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Oke. Jadi ada tingkatannya, Mas. Ada tingkatannya juga ya. Betul. Jadi diharapkan memang kedisiplinan ini bisa diterapkan oleh seluruh guru dan juga ASN yang memang bekerja secara umum. Betul. Baik, luar biasa sekali. Bagi Pesona Inspira masih kita tunggu untuk pertanyaan yang masuk. Jadi 0823 2383 9996. Tentunya kita akan masih membahas mengenai tema kita hari ini tentang kedisiplinan ASN, pilar pelayanan publik yang berkualitas. Dan kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Pesona Inspira kembali bergabung bersama saya Iqbal Santosa, tentunya masih di 92,1 FM, masih dalam Bincang Pendidikan, masih membahas mengenai kedisiplinan ASN, pilar pelayanan publik yang berkualitas. Dan tentunya Iqbal masih ditemani dengan kedua narasumber kita, ada Bu Lilik masih bersama kami ya Bu, dan juga masih bersama dengan Ibu Yayah juga ya Bu. Iya Mas Iqbal. Baik, seperti yang kita bilang tadi, kami membuka pertanyaan di nomor WhatsApp Radio Pesona, ada di 0823 2383 9996. Untuk pertanyaan yang pertama, selamat sore Mas Iqbal, selamat sore kepada kedua narasumber juga. Ini saya dari Mini di Kalicecep. Ingin bertanya nih, bagaimana cara mengimplementasikan kedisiplinan dalam diri, terutama bagi seorang ASN, agar disiplin ini bisa membudaya, Bu? Silahkan. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih penanya. Siapa tadi Mas? Ada Bu Mini ini. Oh, Bu Mini dari Kalicecep ya. Betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab dulu tentang bagaimana ASN itu mengimplementasikan dalam dirinya sehingga bisa membudaya gitu. Sebetulnya motivasi pribadi itu bisa datang dari mana saja Mas. Jadi kalau ujuk-ujuk tiba dari diri sendiri itu kayaknya jarang sekali gitu. Biasanya ada stimulan dulu gitu. Harus ada dorongan dulu ya, ada stimulan dulu. Ini mungkin saya ada cerita, sedikit cerita ya Mbak Midian dari Kalicecep itu. Jadi tahun 1991 ketika saya mengajar pertama kali di Yogyakarta itu Mas, saya sekolah di sana. Sekolah itu memiliki 2 gerbang, satu gerbang untuk siswa dan satu gerbang untuk guru. Kalau gerbang untuk guru itu ditutup jam 6.30. Kalau untuk siswa jam 6.45. Setelah gerbang guru ditutup, guru masuk, sarapan bersama, kemudian kami harus setor, zaman dahulu itu namanya satuan pelajaran. Kalau sekarang modul ajar atau RPP. Nah, itu karena itu bukan motivasi diri ya, motivasi diri, tetapi itu betul-betul karena lingkungan gitu. Karena lingkungan terbentuk jadilah habit. Nah, jadi karena kami masuknya itu harus jam 6.30 harus sampai sekolah, maka kami terbiasa untuk masuk lebih pagi. Nah, ketika saya ditempatkan di Wonosobo di tahun 96, alhamdulillah ini Mas Iqbal, saya juga dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki habit yang sama gitu. Jadi ketika saya jadi guru di Siti Harjo yang pertama kali tahun 96, itu saya memiliki teman-teman yang juga saat itu kalau dilihat Bu Lili tahun 96 itu belum ada e-presensi Mas. Belum ada kan? Belum ada masih manual ya Bu. Tapi teman-teman itu sudah berangkat pagi. Jadi saya juga sebagai guru baru di Wonosobo terinspirasi, termotivasi gitu. Kemudian saya pindah lagi ke Siwuran juga demikian. Kepala sekolah saya itu datangnya paling awal. Kemudian beliau ngambil sapu, nyapu halaman, kalau bendera belum dinaikkan, itu juga terinspirasi sampai sekarang. Kemudian saya pindah lagi ke SD Menjer, kepala sekolahnya mendapatkan yang seperti itu juga. Nah, ketika tahun 2012 7 Januari 2012 saya jadi kepala sekolah Mas pertama kali di SD Negeri Larangan, habit itu saya bawa ke SD saya yang baru. Jadi saya ternyata jadi kepala sekolah seperti itu ya. Pertama kali harus jadi teladan. Bisa diteladani gitu. Jadi saya meneladani mereka. Saya datang lebih pagi dari Bapak Ibu guru. Saya datang karena memang bisa dibilang Mas di sekolah-sekolah itu jarang memiliki penjaga sekolah definitif atau yang
ASN untuk penjaga sekolah. Jadi kadang penjaga sekolah itu hanya datang buka pintu mundur gitu karena memang beliau hanya sampingan saja buka pintu saja. Jadi untuk kebersihan memang untuk kita. Jadi saya seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang itu saya bisa ngelakoni yang seperti itu, seperti contoh-contoh yang dulu. Nah mungkin bisa saya sarankan untuk Mbak Mindy yang ada di Kali Cecep itu untuk bisa membikin circle gitu ya, circle gitu. Jadi komunitas ya di sekolah itu sendiri, mungkin mohon maaf untuk Bapak kepala sekolahnya atau ibu kepala sekolahnya bisa menjadi teladan. Kalau sekarang Bu Mindy sebagai kepala sekolah ya bisa meneladani. Ya memang paksaan gitu. Paksaan Mas. ya Bu. Iya, apalagi sekarang Mas, ini saya cerita yang agak pribadi gitu ya. Apalagi sekarang sudah tua Mas, sudah 53 tahun gitu ya. Itu kalau saya berangkat sudah jam 6:30 berangkat dari rumah, di jalan itu banyak kekhawatiran Mas. Oh iya. Lah ngepit banter ora iso, ngebut ora wani gitu nggih. Karena tapi takut telat juga ya. Bu. Takut telat kan presiden. Jadi saya lebih nyaman berangkat pagi gitu. Jadi monggo, mungkin memang dorongan dari pribadi juga harus ada untuk kedisiplinan itu dan contoh dari luar atau teladan dari luar. Itu Mas mungkin nggih. Oke, berarti memang harus sadar bahwa pekerjaan ini dan juga posisi ini ada tanggung jawab yang harus diemban juga ya, Bu. Iya, gitu. Oke, baik. Saya nambah sedikit Mas. Boleh sekali, silahkan Ibu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yaya, itu ada faktor dari luar ya Bu Yaya, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari lingkungan sosial, dukungan pimpinan hingga sistem monitoring yang efektif. Nah, lingkungan sosial itu yaitu lingkungan pergaulan juga berpengaruh perilaku kita, yaitu di situ ada firman dari Allah yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Nah itu seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yaya. Ternyata ketika kita berteman atau bersama orang yang disiplin, kita akan ikut terpengaruh gitu. Ketika kita pergaulannya bersama orang yang kurang disiplin, mungkin kita juga jadi tambah santai-santai gitu Mas. Nah itu di dalam Surat At-Taubah ayat 119 itu sudah jelas, sudah disebutkan, yaitu bahwa pergaulan itu berpengaruh sekali Mas. Oke, berarti penting juga untuk nyari teman-teman yang memang menuju ke arah yang positif juga yang circle-nya sama gitu. Betul, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua sekaligus yang terakhir, ini ada dari Wigati di Talang. Ini mau tanya nih kepada kedua narasumber, apakah guru non ASN dan guru ASN ini pulang kerjanya bersamaan? Semisal untuk guru sekolah dasar, kan murid SD pulang sekolahnya misal sampai jam 1. Apakah guru juga pulangnya jam 1 atau bagaimana? Silakan Bu dijelaskan. Terima kasih Mas Iqbal dan terima kasih kepada Ibu Wigati. Yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat menantang ini Mas Iqbal. Begini Mas Iqbal, ketika guru non ASN dan guru ASN apakah pulangnya sama gitu? Sama atau dibersamakan? Itu yang pertama. Begini Mas Iqbal, terkait dengan kedisiplinan itu memang sebaiknya bersama-sama. Karena apa? Di situ ada guru itu harus bernilai, berpunya sikap sosial, kompetensi sosial. Itu kan harus sama lah Mas, bersama. Karena apa? Terkait dengan sorotan masyarakat juga, ketika guru itu non ASN kok jam sekian sudah pulang, nanti akan menjadikan Mas, kredibilitas guru juga akan menurun dan menjadikan sorotan masyarakat yang menjadikan tidak percaya kepada sekolah tersebut. Lah kemudian itu sebenarnya kami tidak bisa bicara harus pulang bersama atau tidak, dikarenakan itu kan belum ASN ya Mas. Kami tidak bisa menekan, tetapi sebaiknya memang ya latihan gitu loh Mas. Karena doa kita, doa Bu siapa tadi? Wigati. Bu Wigati juga
berdoa agar segera diangkat jadi P3K, syukur pisan menjadi PNS. Maka dari itu latihan untuk pulang bersama-sama sampai jam dinas habis itu juga perlu Mas, dikarenakan latihan itu seperti tadi di dalam kedisiplinan juga dibutuhkan pembiasaan agar kita itu habit atau menjadi roh gitu loh Mas. Tapi ketika satu sekolahan kok pulangnya teng serentir itu nanti akan terlihat juga di masyarakat umum itu melihat loh sekolahan kok enggak kondusif, jam pulang. Padahal kan kita guru tidak hanya mengajar Ibu, itu kan kita juga di situ ada tanggung jawab yang lain, termasuk administrasi dan lain sebagainya. Dan menurut kami itu menjadi kebijakan kepala sekolah, tetapi tetap baiknya latihan itu Mas tadi, ya latihan untuk disiplin. Semoga doa saya mudah-mudahan Bu Wigati segera diangkat Mas jadi PNS atau jadi P3K. Jadi sudah tidak ada pemikiran untuk saya harus pulangnya sama atau tidak gitu Mas Iqbal. Iya, agar tidak ada dilema juga ya. Baik. Nah, ini kemudian yang kedua tadi semisal SD kan murid SD untuk gurunya apakah ikut pulang bersama muridnya atau jam pulangnya memang berbeda dengan muridnya seperti itu, Bu? Terima kasih Mas Iqbal. Pulangnya beda Mas. Iya. Kalau ASN itu sudah ada aturannya Mas. Jam 2/4 ya Bu ya. Iya, kalau siswanya kan ada jam sendiri dan diharapkan ketika jam 2/4 pulang itu kan ketika siswanya pulang guru itu masih mengerjakan yang lain Mas Iqbal, misalnya administrasi dan lain sebagainya. Karena di situ kan tugas guru itu katanya tadi itu double ya Bu? Nah itu Mas Iqbal. Berperan ganda. Berarti pekerjaannya juga ganda-ganda sana. Baik. Nah kemudian karena waktu kita ini sudah habis, mungkin sebagai akhir kepada kedua narasumber bisa memberikan harapan dan juga closing statement mengenai tema kita di siang hari ini, yaitu kedisiplinan ASN, pilar pelayanan publik yang berkualitas. Mungkin kepada Ibu Yayah terlebih dahulu, silahkan Bu. Kalau saya harapannya ya Mas ya, jadi teman-teman kepala sekolah itu menjadi teladan bagi teman-teman guru gitu. Dan guru itu patuh dan komitmen terhadap tanggung jawab profesionalnya. Sehingga kedisiplinan itu melalui kedisiplinan itu dapat tercipta keberhasilan bagi pembelajaran peserta didik. Itu harapannya. Dan untuk Bu Lili mungkin atau langsung saya Mas closing statement sekalian Bu. Kalau saya boleh menyitir ini Mas, ini bukan dari saya tapi dari Napoleon Hill. Baik. Ini saya yang selalu saya ingatkan gini. Jika ia bekerja lebih dari apa yang dia bayarkan, maka suatu saat ia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan lebih dari yang seharusnya. Jadi itu membuat saya termotivasi untuk selalu bisa berusaha disiplin meskipun saat ini saya belum disiplin gitu. Karena rezeki itu ternyata bukan uang saja Mas. Jadi rezeki itu bisa sehat, bisa punya teman yang baik, anak-anak soleh-solehah, murid-muridnya juga manut, itu termasuk rezeki. Itu saja Mas, terima kasih. Oke, luar biasa. Silakan Bu, selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Harapan kami selaku Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Garung, yaitu kami punya harapan yang pertama, yaitu bahwa semua ASN khususnya di Kecamatan Garung paham aturan dalam hukuman disiplin. Kemudian yang kedua, kedepannya saya berharap tidak ada lagi ASN khususnya di lingkungan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Garung yang mendapatkan hukuman disiplin. Sehingga sesuai dengan materi hari ini bahwa kedisiplinan ASN khususnya pendidik dan tenaga kependidikan menjadi pilar layanan publik yang berkualitas. Begitu Mas Iqbal. Luar biasa sekali ya. Memang kedisiplinan ASN itu penting sekali ya Bu? Penting sekali Mas Iqbal. Untuk closing statementnya Bu. Jadi kan kedisiplinan sebagai nilai yang kita pegang teguh bukan hanya saat diawasi, tapi
juga dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Karena kedisiplinan sejatinya adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik. Luar biasa, subhanallah. Memang kedisiplinan ini kalau bisa dibilang seharusnya tidak hanya dimiliki oleh ASN dan guru, tapi semua orang ya Bu. Kalau bisa ya Bu, karena dengan kedisiplinan ini kita bisa lebih teratur dalam mengerjakan apapun pekerjaan kita sebenarnya ya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona, di mana bincang pendidikan hari ini dengan tema kedisiplinan ASN, pilar pelayanan publik yang berkualitas. Nantikan bincang pendidikan yang lainnya, terutama dengan tema yang tak kalah menarik dari minggu ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yayah Fatmiyati Rohmiyatun, Kepala SD Negeri 2 Garung. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Luar biasa, banyak sekali yang di-sharing. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Lilik Sangada selaku Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Garung. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Iqbal. Semoga tidak bosan-bosan ya Bu datang ke studio Radio Pesona. Insya Allah kesini lagi Mas Iqbal. Baik, terima kasih kepada Pesona Inspira yang sudah mendengarkan. Terus dengarkan Radio Pesona hanya di 92,1 FM. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.